Ini udah di itu. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil dari kerja kami. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elizabeth Jamlian dengan NIM 231408. Kemudian ada teman saya Marcella Alexandra Dayaguna dengan NIM 21531409 dan teman saya Cecilia Gloria Arum Maharani dengan NIM 202153140802. Di sini ada dasar pemikiran, metodologi, dan hasil dan analisis dari laporan yang telah kami kerjakan. Dasar pemikiran yaitu di sini ada rumusan masalah di mana dalam penelitian ini kami bagaimana cara menerapkan teknologi machine learning dalam industri susu dalam meningkatkan kualitas produk susu. Kemudian di sini juga ada tujuan yaitu meningkatkan kualitas produk susu dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Kemudian eh, output yang akan dihasilkan yaitu bagaimana kita dapat melihat cara kerja dari model decision tree ini untuk memprediksi kualitas susu berdasarkan faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada hasil kerja dari model decision tree untuk melihat seberapa baik model ini bekerja dilihat dari akurasi yang diperoleh. Kemudian di sini juga ada kegunaan atau manfaat, yaitu yang pertama kegunaan bagi masyarakat, di mana ini untuk meningkatkan kualitas susu yang baik di pasaran, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi susu dengan kualitas yang baik, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Kemudian, kegunaannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk mendorong kemajuan pada teknologi machine learning dan pengaplikasiannya dalam berbagai bidang industri, terutama dalam kasus ini yaitu di bidang industri susu dan meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk susu. Kemudian metodologi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk metodologi, data yang kami ambil itu kualitas produk susu yang didapatkan dari Kaggle dan membuat model klasifikasi berbasis pohon keputusan. Selanjutnya itu langkah-langkah yang pertama itu menampilkan statistik deskriptif data. Dan ada pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, dan color. Dan berikutnya itu masuk ke data cleaning, di mana kita akan mendapatkan nilai unik dari column grade, dan kemudian kita akan memeriksa missing value, dan tidak terdapat missing value untuk data ini. Selanjutnya itu ada EDA plot, di mana akan menampilkan box plot dan whisker, di mana untuk setiap kolom dengan garis putus menunjukkan nilai median, garis bawah dan atas menunjukkan kuartil, dan whisker menunjukkan nilai minimum dan maksimum. Dan selanjutnya itu menghitung kemiringan distribusi nilai dalam data frame. Di mana pada kolom temperatur ini memiliki kemiringan
sebesar 2,2167 yang menunjukkan bahwa distribusi nilai suhu miring ke kanan. Dan dengan kata lain, terdapat lebih banyak titik data pada ujung bawah distribusi dibandingkan dengan ujung atas lainnya. Dan begitu dengan yang lainnya. Dan berikutnya itu ada skewness reduction. Mana pertama kita akan menghitung kuantil dan membatasi nilai temperatur. Dan di sini mereduksi nilai temperatur antara kedua kuantilnya. Dan untuk temperatur sendiri itu 0,0129. Berikutnya itu nilai color. Dan untuk hasilnya itu 0,4440. Dan selanjutnya itu pH dengan hasil minus 0,1071. Lalu selanjutnya ditampilkan graf yang berfungsi untuk menampilkan grade pada kualitas susu. Graf ini akan menampilkan data pada kolom pH, temperatur, taste, odor, turbidity, dan color. Berikut adalah tabel korelasinya. Di dalam tabel ini terdapat pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, dan color. Lalu ini menampilkan heat map yang didasarkan oleh tabel korelasi tadi. Lalu ini menampilkan plot grade dari susu berdasarkan odor dan teks dan taste. Ini juga sama menampilkan grade dari pH dan turbidity. Selanjutnya modeling. Dilakukan fit dan transformasi pada kolom grade. Lalu memisahkan kolom grade sebagai target Y dan kolom lain sebagai fitur X. Selanjutnya, memasukkan dan melatih model klasifikasi discussion tree classifier. Lalu, membuat prediksi untuk data testing dan disimpan di array terpisah. Dari itu mendapatkan hasil performa modeling klasifikasi akurasinya 0,90. Selanjutnya, hasil dan analisis. EDA, plotting dari semua data dapat tervisualisasi dengan baik didapatkan plotting sebagai berikut. Dan didapatkan skewness, di mana skewness memberikan gambaran mengenai asimetri dalam data yang mana nilai negatif menunjukkan distribusi miring ke kiri, sedangkan nilai positif menunjukkan distribusi yang miring ke kanan. Lalu nilai yang jauh dari 0 menunjukkan asimetri yang lebih kuat. Contohnya temperatur. Rekap hasil dan keterbatasan. Rekap hasil maka didapatkan nilai akurasi 0,90. Akurasi dari discussion tree sudah cukup baik untuk memprediksi sekitar 90%. Keterbatasan dalam penelitian ini
adalah model decision tree yang dibentuk tidak memiliki maksimal kedalaman sehingga akan sering berubah mengikuti perubahan dari data training. Maka kesimpulannya, dari hasil yang didapatkan untuk memprediksi kualitas susu dengan model decision tree sudah cukup baik dan optimal dengan nilai 90%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Belum mati kan?